membaca banyak hadis yang menerangkan tentang kebanyakan ahli surga adalah orang-orang miskin. Ya, ini kalau kita perhatikan, karena jadi dengan kemiskinan, dengan kefakiran itu setidaknya kalau orang itu beriman, itu akan mengurangi potensi sarana perbuatan maksiat. Makanya kalau di salah satu bab yang ditulis oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang fadlu du'afatil muslimina wal fuqara wal khamilin, tentang keutamaan kaum muslimin yang doif, yang lemah, yang fakir, dan yang al-khamilin tidak terkenal. Jadi itu yang diantaranya. Jadi kenapa? Karena dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan kedoifan, kelemahan itu, orang akan lebih tawadhu. Nah, sebab misalnya, jadi takabur itu kan bisa menjadi penghalang orang untuk jadi ahli surga. Dan potensi takabur itu ya membuat orang mudah masuk neraka. Makanya contoh ya, jadi yang banyak kita temukan di sekitar kita, misalnya ketika orang itu masih kuat, masih berjaya, itu potensi perbuatan maksiatnya tinggi. Jadi misalnya orang punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang berlimpah, itu potensi maksiatnya juga tinggi. Nah, ini karena ya sarannya ada. Maksiat itu kan perlu biaya, maksiat itu perlu dana. Jadi berbiaya itu maksiat. Beda dengan ibadah itu, dengan ketaatan. Nah, meskipun ada ketaatan yang perlu biaya besar seperti haji, zakat, dan sebagainya. Tapi ketaatan itu bisa tanpa menggunakan biaya. Tapi kalau maksiat ya umumnya harus pakai biaya. Jadi ini hanya kita sering temukan di sekitar kita. Orang yang ketika muda, ketika berkuasa, ketika itu wah, hidupnya kayak apa kemana. Nah, begitu nanti kekuasaannya habis, hartanya habis, jadi orang soleh. Jadi yang terkadang ketika masih seger bugar, duitnya banyak, jadi nggak kelihatan masjid, nggak kelihatan di masjid, dan orang itu juga jarang mampir ke masjid. Insya Allah nanti kalau sudah nggak punya duit, nggak apa, itu rajin ke masjid juga, insya Allah. Kan? Jadi ini misalnya, jadi itu yang di sekitar kita. Ketika muda misalnya orang itu hidupnya di mana, insya Allah kalau dia punya iman, insya Allah nanti kalau sudah tua juga akan rajin ke masjid insya Allah. Karena tidak ada tempat yang paling cocok bagi orang yang sudah lanjut, sudah usia tua itu ya, selain masjid. Mau ke mall diketawain orang, mau ke kantor udah dipensiunkan. Ya ke masjid insya Allah itu paling aman. Nggak ditumbenin. Kalau anak muda ke masjid, sering dia apa, tapi kalau sudah tua insya Allah dimaklumi. Jadi ini apalagi ini al-fakru, jadi kefakiran, kemiskinan ini, jadi kalau dikelola dengan baik, ini menjadi salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seseorang. Jadi ini apa namanya ya, cara berpikir positif ya. Jadi apa namanya kefakiran, kemiskinan tidak menjadi sebab orang kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan apa, kemiskinan, kefakiran itu disyukuri sebagai salah satu karunia Allah. Dengan kondisi itu bisa terhindar dari berbagai macam potensi maksiat. Nah, misalnya kan juga apalagi dengan usia muda, misalnya kemudian kekayaan berlimpah, itu potensi maksiatnya tinggi kan. Jadi begitu nggak banyak sarana, makanya salah satu alasan dulu Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang terkenal soleh itu, ketika mau wafat, itu tidak memberikan harta warisan, harta pusaka kepada anak-anaknya. Nah, di antara alasannya, bahwa dengan tidak meninggalkan harta pusaka bagi anak-anaknya itu, maka saya tidak membantu kalau nanti anakku tidak menjadi anak yang soleh. Jadi kalau dia tidak soleh,
Nah, lalu kalau ada banyak harta, maka itu bisa menjadi sarana maksiatnya. Itu di antara alasan dulu Umar bin Abdul Aziz. Jadi tidak memfasilitasi anaknya untuk maksiat. Tapi kalau anakku anak yang soleh dengan tidak diberi harta warisan, maka Umar bin Abdul Aziz yakin bahwa nanti pasti Allah yang akan menjamin kemaslahatan orang-orang soleh itu. Ini tentang al-fakru, jadi bagaimana menyikapi kekurangan sebagai sesuatu yang positif. Jadi tidak menjadi sebab orang kemudian menyalahkan Allah, tidak ridho kepada Allah, karena kita setiap pagi dan sore memperbarui iman kita dengan raditu billahi robba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kanzullah, simpanan Allah berikan kepada hambanya, kepada orang beriman adalah al-marodu wal marodu. Wahuwa yu'ridu lil badani fayukhriju anil idalil khas. Al-marad, penyakit, adalah rintangan, halangan yang membuat organ tubuh manusia itu tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Misalnya, mata dikatakan sakit ketika nggak bisa melihat dengan jelas. Telinga dikatakan sakit ketika nggak bisa mendengar dengan terang. Tangan dikatakan sakit ketika nggak bisa berfungsi untuk mengangkat, memegang, misalnya gitu kan. Kaki dikatakan sakit ketika nggak mampu berjalan sebagaimana adanya. Jadi sakit ini bagi kita, orang beriman, ini juga bisa menjadi kebaikan kalau diterima dengan positif, bahwa sakit itu bisa menghapus dosa, menjadi kifarat, bahwa sakit itu bisa meningkatkan derajat, jadi meningkatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kayak memahami sakitnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Bukan karena Nabi Ayub berdosa, tapi itulah cara Allah untuk meningkatkan kedudukan Nabi Ayub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara diberikan sakit, lalu dia bisa menyikapi sakit itu dengan baik. Maka ini, ya, tapi bukan berarti ya, kalau gitu sakit aja, ya enggak. Karena ketika orang dikasih sakit, Nabi menyuruh kita, Islam mengajar kita untuk tadawu, berobatlah, berobatlah. Jadi ibadahnya orang sakit ya berobat. Justru misalnya orang sakit gak mau berobat ya salah juga. Jadi karena jadi ibadahnya orang sakit itu berobat, tapi nggak dijamin bahwa berobat itu pasti sembuh. Jadi berobat itu kan berusaha untuk mencari kesembuhan. Jadi masalah siapa yang ngasih kesembuhan ya kembali kepada Allah, kan? Jadi ini, nah, salah satu apa kanzullah, simpanan dari Allah diberikan kepada orang beriman adalah sakit. Nah, yang ketiga adalah wasobru, kesabaran. Kalau kesabaran dalam definisi kamus itu hamlun nafsi ala muqtadal akli wasyari. Sabar itu adalah membawa diri kepada tuntunan akal dan agama. Karena salah satu pengendali orang itu kan ada emosi, ada akal, ada agama. Jadi kalau apa namanya emosi, yaitu dan juga emosi kan, bisa emosi yang meledak-ledak kemarahan atau emosi yang frustasi. Ya, nah, kalau penjelasan kamus itu, jadi sabar itu muktadol akli, menggunakan tuntunan akal. Jadi yang dipakai ya ilmu akal, nah, atau agama. Nah, kalau penjelasan Syekh Nawawi di kitab Nasihatul Ibad ini, wasabru wa huwa tarkus syakwa. Jadi sabar itu adalah tidak mengeluh, tidak mengadu. Nah, gimana kalau kita ke dokter? Itu kan kita menyampaikan penyakit ke dokter. Itu bukan mengeluh. Karena ketika orang datang ke dokter itu menyampaikan apa yang sedang dia alami. Di masalah keluhan dengan menjelaskan apa yang dialami, kan dokter kan menanyakan,
ada keluhan apa Bapak Ibu misalnya gitu kan. Dan jangan sampai gara-gara ngaji ini kemudian dokter kan kita itu nggak boleh kalau sabar itu nggak boleh mengeluh. Kok dokter nanyain apa keluhannya? Karena dokter tidak akan bisa membantu memberikan resep, memberikan diagnosa kalau pasien tidak menyampaikan apa yang dirasakannya. Jadi ini apa namanya tidak termasuk dalam keluhan yang tercela ya. Nah, kalau keluhan yang tercela itu kan mengeluh kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi. Jadi kemana-mana bercerita tentang saya itu lagi begini, begini, begini. Jadi, sabar adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Jadi kalau di definisinya penjelasannya Syekh Nawawi, sabar itu adalah tidak mengeluh karena penderitaan yang dialami kepada selain Allah. Nah, jadi la ilallahi ta'ala. Nah, waridho bil qada la yakdahu fihi syakwa ilallah wa la ila ghairihi. Wa innama yaktahu birridho fil muqtada. Wa innama lazimar ridho bil qada. Jadi ini tentang mengeluh ya. Jadi sabar ini ya, tidak mengeluh tidak kepada selain Allah. Nah, waridho bil qada la yaktahu fi syakwa ilallah wa la ila ghairihi. Dan ridho kepada keputusan Allah ini tidak cacat kalau dia misalnya mengeluh kepada Allah nah, atau kepada selain Allah dalam rangka tadi yang bisa membantu memberikan solusi. Jadi ini tentang sabar ya. Li anal abda la buddha an yardha bi hukmi sayyidihi. Karena seorang hamba itu ya harus ridho dengan keputusan tuannya. Ya, karena manusia itu adalah hamba Allah, maka harus ridho dengan apapun keputusan Allah. Nah, karena Allah menyuruh kalau kita sakit berobat. Nah, berobat itu kan ya kepada orang yang akan bisa membantu memberikan solusi. Makanya diperbolehkan gitu kan orang itu untuk menyampaikan ketika ditanya oleh orang yang memberi solusi. Nah, kalau ketanya dokter apa keluhannya Bapak Ibu yang dirasakan apa, ya itu baru boleh menyampaikan apa yang dirasakan. Ini kada fit ta'rifat di Said Ali Al-Jurjani. Ini penjelasannya diambil dari kitab At-Ta'rifat. Ta'rifat yang ditulis oleh Said Ali Al-Jurjani. Ada bukunya kecil, buku Ta'rifat itu menjelaskan tentang definisi Al-Jurjani. Jadi ini salah satu simpanan yang Allah tidak akan berikan kepada semua orang. Tiga hal, jadi al-fakru wal maradu wasabru. Jadi kalau orang beriman mendapatkan ini, tentu akan bisa menjadi kebaikan. Ya. Oke, kemudian makalah berikutnya wal maqalatul arbaun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-40. Makalah yang ke-40 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya bacakan yang di ini aja deh, yang dicetakan. Wal maqalatul arbauna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mali. Faqala khairul ayyami yaumul jumu'ati wa khairus syuhuri syahru Ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khamsu liwaqtiha. Fama famado ala dalika kalau di sini famad Ibnu Abbas fi dalikal yaum. Famado ala dalika salah satu ayam. Fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dalik. Fa ajaba bikada. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu
Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghribi la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbasin illa anni aqulu inna khairal a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka wa khairus syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha wa khairul ayyam ma tahju fi minad dunya ilallah mu'minan billah. Ini apa namanya? Makalah yang ke-40 dari Ibnu Abbas dan nanti dikomentari oleh Ali bin Abi Thalib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina su'ila, ketika Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayyam, apakah hari terbaik itu? Jadi, wa ma khairul syuhur, dan apa bulan terbaik? Wa ma khairul ahmal, dan apa amal terbaik? Nah, jawaban Ibnu Abbas ketika itu qala ai Ibnu Abdullah Ibnu Abbas, khairul ayyam yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Di anna sayyidul ayyam, karena hari Jumat ini sayyidul ayyam, menjadi apa sayyidnya, tuannya hari-hari. Jadi pemimpin hari bagi kita dari Jumat. Ini yang di cara pandangnya jadi unik ya. Kalau hari Jumat zaman dulu ini harinya santri libur. Tapi di Jakarta dalam cerita yang saya dengar dari guru saya ini menyampaikan kenapa kok Jakarta liburnya tidak hari Jumat. Ya, sekolah sepakan sekolah-sekolah ya sanawiyah aliyah liburnya pun hari Ahad. Ya, ceritanya katanya karena kalau hari libur hari Jumat nanti malah mereka pada pergi wisata. Nah, kalau mereka wisata, nah, nanti masjidnya malah kosong. Sehingga diliburkannya tetap hari Ahad. Nah, Jumatnya tetap mereka Jumatan. Misalnya ada penjelasan begitu. Nah, kalau di santri-santri di kampung, ya liburnya hari Jumat. Nah, ya apa namanya ya karena nggak ada acara pelesiran ke kota itu nggak apa namanya kalau di tradisi kampung dulu ya libur ya libur gitu nanti apa fokusnya untuk Jumatan. Kalau santri itu sampai liburnya dari hari Kamis sore, nanti Jumatnya libur. A'tahullahu ta'ala liyadil ummah al-Muhammadiyah. Jadi Allah berikan kemuliaan hari Jumat pada hari umat Muhammad ini. Makanya rata-rata di Timur Tengah sampai sekarang ya masih ya. Libur itu mulai dari Kamis sore sampai nanti Jumat seharian. Nah, ini wa khairus syuhur dan sebaik-baik bulan adalah syahrul Ramadan. Ini sebagaimana juga dalam ayat tentang pilihan Ramadan sebagai bulan puasa li'annahu unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan itu unzila fihil Qur'an. Yang pertama kali Quran diturunkan. Wa fihi lailatul qadri. Ada Lailatul Qadar wa fihi siyamul wajib. Karena di Ramadan ada puasa wajib selama sebulan penuh. Dan wali anasaban nafli fihi kasawabil fardi. Bahkan pahala ibadah sunnah pada bulan Ramadan itu sebagaimana ibadah wajib. Karena itu bulannya bulan wajib puasa. Kalau Abu Bakar Al-Warraq, Syahrul Rajab, nah, Abu Bakar Al-Warraq mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Jadi ini, bulan Rajab adalah bulan menanam. Syahrul Sya'ban Syahrul Syaki Zar'i. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Syahrul Ramadan adalah syahrul hasadira likazar, adalah bulan memanen tanaman itu. Makanya ada tradisi di sebagian masyarakat bahkan meriwayatkan salah satu riwayat doa tentang doa mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kalau kalimat ini kalau yang lebih tepat ini kalau guyonan kalimatnya Abu Bakar Al-Warraq ini tukang petani timun suri ini kan. Petani timun suri bulan Rajab mulai nanam
Nanti bulan Syaban ya disiramin baik-baik. Nah, Ramadan masa panen. Kalau ada itu kan adanya kalau timun suri adanya Ramadan aja. Kalau nggak Ramadan nggak ada timun suri di sekitar kita ini, di Jakarta dan sekitarnya ini. Hati apa pandangan Abu Bakar Warok ini tepatnya ini ya. Ini petani timun suri. Jadi kapan nanam, kapan merawat, dan panennya kapan. Jadi bagi mereka yang di para pengusaha juga mereka juga menghitung gitu. Misalnya yang pengusaha pakaian, pakaian busana muslim apa gitu kan, kapan panennya? Ketika Ramadan. Maka sebelum Ramadan udah memperkirakan itu mundur. Kapan mulai produksi? Pemasarannya nanti agar ketika Ramadan. Nah, termasuk misalnya wallah alam ini yang juga pada pedagang kue kering misalnya itu kan juga ngitung. Nanti ya Ramadan itu kan panen bukan hanya panen pahala, tapi juga panen ekonomi itu apa namanya? eh, ada pasar Ramadan itu juga khas ya, di sekitar kita. Ini bisa menjadi keberkahan bagi semuanya. Ini wa khairul a'mal dan sebaik-baik amal adalah kalau pandangannya Ibnu Abbas adalah nah, as-shalawatul khamsu li waktiha. Salat 5 waktu pada waktunya. Jadi salatnya pada waktunya ya. Kalau dalam hadis tentang waktu salat itu dibagi 3. Ada waktu afdol, ada waktu jawas, ada waktu makruh. Jadi, kalau mau dibagi 3 itu ya ya menggunakan kalau mau dibagi 3 secara umum ya. Jadi satu waktu sholat dibagi menjadi 3 bagian. Waktu afdol, misalnya waktu dari awal sampai sepertiga pertama, misalnya kalau mau dipakai itu. Waktu jawas, waktu boleh, tapi udah kehilangan afdol adalah sepertiga ketiga kedua. Waktu makruh, ya sah, boleh, tapi sudah makruh itu mengakhirkan, ya, maksudnya mengakhirkan kalau misalnya itu sepertiga ketiga. Jadi kalau misalnya yang agak gampang itu misalnya waktu duhur, dari jam 12 sampai jam 3 itu baginya gampang. Kira-kira afdol itu 12 sampai jam 1. Waktu Jawa jam 1 sampai jam 2. Waktu makro jam 2 sampai jam 3. Asar juga demikian kira-kira kan. Dari jam 3 sampai kira-kira itu maghrib sekarang jam 6-an misalnya. Ya bisa dibagi begitulah kira-kira. Jadi kalau yang terkenal dalam pembagian waktu sholat ada namanya waktu afdol, waktu utama, ada waktu boleh, namanya waktu jawas, ada waktu yang makruh. Jadi mengakhirkan itu sampai makruh. Oke, ini pandangan Ibnu Abbas bahwa sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu pada awal waktunya. Fa'innaha abwabul a'mal. Karena sholat 5 waktu adalah pintunya amal. Fa'idha futihat sholawatu futihat sairul a'mal. Kalau amal itu dibuka dengan sholat 5 waktu, maka nanti amal yang lain juga akan ngikut. Misalnya, dari sholat 5 waktu ada sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sebagian kan. Dengan sholat 5 waktu misalnya ada ya, orang berwudu. Nah, nanti setelah itu misalnya amal soleh yang lain, ada tilawah Quran, ada zikir, dan sebagainya. Jadi ini akan bagus misalnya kalau kita membuat basis amal kita diawali dari sholat 5 waktu. Sehingga misalnya membuat janji, membuat agenda itu basisnya nanti misalnya setelah sholat duhur, nanti setelah sholat asar, nanti setelah sholat maghrib, nanti setelah, ya, basisnya basis waktu. Jadi itu akan bisa membantu kita untuk menempatkan sholat sebagai prioritas pertama dalam aktivitas. Jadi kadang kalau orang bikin schedule kegiatan, itu basisnya apa? Ya, ya, kalau kita sesungguhnya paling aman basis kegiatan itu sholat 5 waktu sebagai patokan. Oke, ini pandangan Ibnu Abbas. Jadi kalau sholat 5 waktunya itu dilakukan dengan dapat di awal waktu, tepat waktu, maka ini pintu kebaikan yang lain akan terbuka. Wa in suddat suddat. Kalau pintu kebaikan sholat 5 waktu ini tertutup, ya nanti kebaikan lain juga akan tertutup. Jadi wa in suddat suddat. Jadi, makanya kalau
Nah, mohon maaf nih, kalau orang yang tidak punya tradisi sholat lima waktu, itu basis kebaikan dalam buat agenda kan apa itu? Agak sulit kan ya. Oke, ini pandangan nasihat Ibnu Abbas. Maka dalam riwayat, famata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalikal yaum. Maka diriwayatkan Ibnu Abbas wafatnya pada hari Jumat. Pada hari itu wahwa yaumul Jum'ah. Hari Jumat. Ya, kalau tahunnya tahun 68 Hijriah. Nah, ini Ibnu Abbas. Nah, famado ala dalika salah satu ayam. Jadi setelah Ibnu Abbas memberikan pandangan tentang khairul ayam, khairul syuhur, khairul amal, famado maka berlalu ala dalika atas hal itu salah satu ayam yang 3 hari. Fabalagha Ali radhiyallahu anhu. Setelah 3 hari kemudian mendengar ucapan Ibnu Abbas itu sampai ke Ali radhiyallahu anhu. Ali mendengar anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masuila andalika fa ajaba bikada. Bahwa Ali mendengar bahwa Ibnu Abbas ketika ditanya tentang khairul ayyam, khairul syuhur, khairul amal menjawab dengan begitu. Nah, faqala Ali, maka Ali berkomentar. Jadi komentar Ali terhadap jawaban Ibnu Abbas. Komentar Ali radhiyallahu anhu kalam wajah. Lausu ilal ulama wal hukama wal fuqaha. Lausu ila seandainya ditanya. Al ulama para ulama. Wal hukama dan para hukama. Orang-orang bijak. Wal fuqaha para ahli fikih. Orang yang faham agama. Minal masyriki dari timur ilal maghribi sampai barat. Kalau ditanya tentang 3 pertanyaan tadi, apa khairul ayyam, apa khairul syuhur, apa khairul amal, hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, amal apa terbaik, la ajabu bimis lima ajababi Ibnu Abbas. Pasti mereka akan menjawab sebagaimana jawaban Ibnu Abbas. Secara umum kata Ali bin Abi Thalib, kalau para ulama ditanya tentang hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, amal apa yang paling baik, jawabannya akan sama dengan jawaban Ibnu Abbas. Illa anni aqulu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, hanya saja kecuali saya akan mengatakan. Nah, kalau saya akan mengatakan, bidarika, dijawab bidarika. Kalau ditanya tentang 3 itu, maka akan saya jawab, inna khairal a'mal, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah ma yakbalullahu ta'ala minka. Adalah amal yang Allah menerima amal itu darimu. Jadi sebaik-baik amal ada amal yang diterima Allah. Amal yang Allah terima. Sawa'un kanat qalilah au katsirah. Mau amal itu sedikit atau banyak. Nah, kalau dalam kaidah amal diterima itu kan secara umum amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas yang diterima. Kemudian amal yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan yang kita yakini itu amal yang diterima. Jadi, ya, makanya dalam setiap amal kita diajarkan untuk berdoa, ya Allah, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Meskipun sudah ikhlas, ya, tetap memohon kepada agar Allah menerima amal kita. Itu. Nah, sebab kalau misalnya orang beramal nggak diterima ya, dia nggak ada gunanya kan, karena amal itu lillahi ta'ala. Oke, jadi ini pandangan Ali bahwa amal terbaik adalah amal yang diterima Allah. Wahairus syuhur, dan sebaik-baik bulan. Nah, ini tidak tentukan waktunya. Kalau kata Ibnu Abbas tadi Ramadan. Ya, kata Ali, sebaik-baik bulan adalah matatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Matatubu adalah bulan yang engkau bertaubat fihi pada bulan itu ilallahi kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi bulan terbaik bulan apa? Bulan yang
orang bertaubat pada bulan itu. Ya bisa kapan saja, bulan apa saja. Jadi, ya kenapa kok Ramadan jadi bulan terbaik? Karena pada umumnya ketika Ramadan, ini orang, nah itu kan, beribadah dengan baik, bertobat dengan baik. Jadi bulan orang yang iman sedang naik. Ada misalnya ketika bulan haji, ya, ketika orang sedang menunaikan haji, itu kan juga sedang bertobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Makanya sampai dalam salah satu fadilah haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Atau dalam riwayat yang lain, kayoma waladatu ummuhu. Barang siapa yang haji, falam yarfus walam yafsuk, nah, tidak berbuat fasik, tidak berbuat rofas, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Dan ini kalau pandangan Ali bin Abi Thalib, ini kapan saja, bulan apa saja, yang penting diisi untuk taubat, itu bisa menjadi bulan terbaik. Apa saja, itu kan. Jadi kalau Ibnu Abbas, atau batun nasuh, taubat nasuh adalah anad mobil kolbi. Ada penyesalan dalam hati. Wal istighfaru bil lisan. Ada memohon ampunan kepada Allah dengan ucapan. Wal iqla'u bil badan. Dan berhenti dari perbuatan, mencabut perbuatan itu dengan fisik. Wal idmar. Nah, wal idmar. Dan menyimpan. Dan domir itu kan, domir, alsim domir, nggak kelihatan. Jadi bertekad ala an la yauda, bertekad untuk tidak kembali ila manahallahu anhu, kepada apa yang telah menjadi larangan Allah. Wakilah atau batun nasuh, ada yang mengatakan taubatan nasuh adalah an la yabqa ala amalihi asharum minal maksiati sirron wa jahron. Tobat nasuh adalah tobat yang layak beko, tidak tersisa ala amalihi atas perbuatannya itu asarun minal maksiyah. Jejak maksiat baik yang sirron, yang sembunyi maupun jahron, yang nyata. Jadi sebut taubatan nasuh adalah taubat yang nggak ada lagi jejak maksiat pada orang itu. Baik yang tersembunyi maupun yang nyata, misalnya kan. Ya, misalnya maksiatnya dulu nggak sholat, misalnya, sekarang menjadi rajin sholat. Ya, maksiatnya dulu misalnya gitu kan, melakukan perbuatan misalnya tercela, ya sekarang nggak lega dilakukan lagi. Wakila, ada yang mengatakan tentang nasu, taubatan nasu adalah hiyallati turisu sahibah al-falah ajilan wa ajilan. Jadi ya, taubatan nasu adalah taubat yang turisu sahibah, yang memberikan warisan kepada orang yang bertobat itu, memberikan keuntungan al-falah, keberuntungan, ajilan sekarang, wa ajilan dan yang nanti. Kemudian yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, wa khairul ayyam, sebaik-baik hari adalah ma tahruju fihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Sebaik-baik hari adalah hari matah ruju fihi. Hari yang engkau keluar pada hari itu minat dunia, dari dunia ini, ilallahi, kepada Allah, dari kematian, bil mauti, mu'minan billah, dalam keadaan beriman. Ya nggak tahu mau hari apa saja, yang penting matinya dalam keadaan beriman. Itu jawaban di antara jawaban tentang Ali bin Abi Thalib tentang sebaik-baik hari adalah hari apapun ketika orang itu mati dalam keadaan beriman. Nah, ini apa namanya, jawaban Ali, sehingga tidak menentukan mau hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, atau hari Senin, atau hari apa. Ali mengatakan yaitu hari ketika orang mati dalam keadaan beriman. Insya Allah sampai sini udah waktunya lewat. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan wakola syair. Ini bagian dari makalah yang ke-40. Ada syair yang digubah untuk mengingatkan orang tentang banyak hal. Ini kan di antara
bentuk nasihat para ulama adalah dengan bersyair. Insya Allah sampai sini dulu pengajian kita sore hari ini. Ya, moga-moga bermanfaat bagi kita semuanya.